Sekarang mari kita sambungkan. Kalau kemudian kita berdoa kepada Allah, lalu kita bertanya, bagaimana sifat Allah dalam mengabulkan doa kita? Apakah seketika akan dikabulkan? Apakah akan tertunda? Atau jangan-jangan diganti dengan yang lebih baik? Ya. Yuk sekarang kita bahas bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ini inti pertanyaannya tadi. Ya, kita akan jawab. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bersabar saat doa kita mulai dipanjatkan atau menunggu jawaban dari doa. Lihat poinnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 186. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Muhammad, jika ada hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu. Jadi ada orang mencari-cari Allah. Maaf, saya tanya ibu, bapak, kalau ada orang mencari-cari Allah, umumnya itu apa kebutuhannya? Biasanya punya masalah. Ya, punya masalah. Baru cari Allah. Dia mau berdoa, minta. Perhatikan, ini bagus sekali dalam bahasa psikologi. Fa inni qarib. Katakan kepadanya, tidak usah lelah mencari. Aku sangat dekat. Sangat dekat. Ibu bayangkan begini ya. Misal ustadznya terlambat, ada pengajian. Ibu tanya, Bu, mana ustadznya? Aduh, saya belum tahu nih, belum ada info. Dengan yang kedua, ustadznya menyampaikan sudah dekat. Ya. Mana yang memberi harapan? Kalimat pertama atau yang kedua? Kedua. Dan cenderung memberi ketenangan ya. Kata Allah, saya tidak perlu dicari, saya sangat dekat. Asal kamu mau mendekat, saya dekat. Yang paling menarik, lihat, setelah dekat dengan Allah baru dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Biasanya kalau sudah dekat dengan Allah kan minta ya, berdoa. Nah, kata Quran, sifat doa itu kalau dipanjatkan seharusnya akan dijawab. Ya. Akan dijawab. Mustahil ada doa yang tidak dijawab. Setiap doa itu pasti dijawab. Ya, pasti dijawab. Ya. Yang tidak dijawab itu cuma salah satunya tadi, ya, ada sesuatu yang haram pada dirinya yang menjadikan doa terhambat. Ya. Jadi sifat doa kata Quran itu kapanpun akan dijawab. Bahasanya menggunakan ujib, fi'il mudhari pakai hamzah. Ya. Kalau kalimatnya fi'il mudhari dalam bahasa Inggris itu setidaknya punya 3 makna. Ya. Present, continuous, atau future. Kalau tidak sekarang dijawab, nanti dijawab, atau di masa yang akan datang pun akan diberikan. Sekarang perhatikan. Cara Allah menjawab ini ternyata nanti ada 3 cara. 3 cara. Bisa present, saat dia meminta, seketika diberikan. Ibu minta, ya Allah, anak saya mau ujian, mohon luluskan ya Allah, seketika diberikan. Baik. 2, pelan-pelan. Dan kita berakhir di sini ya, mohon maaf karena kami harus ada di tempat lain harus mengisi. Kata Quran, Allah akan memberikan jawaban doa saat kita sanggup untuk menerimanya. Ya. Yang pertama langsung diberikan. Yang kedua ditunda sampai kita sanggup menerima apa yang kita mohonkan. Ya. Saya berikan ilustrasinya begini. Ibu punya anak SD, masih baru masuk SD kelas 1. Lihat teman-teman di sekitar yang sudah senior dibandingkan anak ibu itu sudah punya motor. Lantas anak ibu meminta anak bapak supaya bisa dibelikan motor. Anda punya kemampuan, dibelikan tidak? Tidak. Umumnya tidak. Umumnya tidak. Akan ditunda itu sampai dia sanggup untuk bisa menaikinya. Siap. Nah, ada sifat doa begitu. Kadang-kadang saat dimintakan menurut Allah, kamu jangan dulu. Ya Allah, saya butuh kendaraan ya Allah, ya, supaya dengan kendaraan itu hamba bisa lebih mudah mengikuti taklim, salat berjamaah. Kata Allah, jangan dulu sekarang, karena iman kamu belum kuat, masih naik turun. Nanti begitu punya kendaraan mulai muncul riya, amal kamu bisa habis. Ya. Wah, kalau dulu kan tinggal jalan, begitu punya motor, den, ya, baru berangkat masjid diputar-putar komplek tetangga itu ya. Nggak tahu tetangganya sedang ke Bandung itu, pahalanya habis. 3. Allah akan mengganti, ini poin pentingnya, mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang keinginan kita itu beda dengan kebutuhan kita. Karena itu saat kita meminta sesuatu, ini seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya yang dimintakan itu sudah dikabulkan, cuma kita tidak sadar.
lebih baik sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ingat, pengabulan doa itu bersanding dengan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Nah sekarang, bagaimana sikap kita kalau ternyata apa yang dimohonkan ini nampak belum terkabul seketika? Sama seperti Nabi meminta dikabulkan 3 tahun kemudian, Nabi Ayub 20 tahun kemudian, Nabi Zakaria puluhan tahun kemudian. Karena menurut Allah Nabi saja belum siap sekarang, nanti ada tahapan-tahapan. Ya, barangkali kamu belum banyak berdoa, sekarang kamu banyak berdoa, pahala datang. Ya, dengan banyak berdoa tahajudnya jadi lebih rajin. Ya, bukankah kalau sudah punya masalah tahajudnya jadi rajin? Ya, puasanya meningkat, baca Qurannya nambah. Ya, itu di Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23. Itu kata Quran begitu tuh. Ada yang demikian. Ya, di Allah kadang-kadang biarkan itu supaya pahala berkumpul. Ya, tapi yang menarik, cara kita menyikapinya itu tidak mudah. Kadang-kadang naik turun. Apa Allah tidak mengabulkan juga ya? Nah, kita tutup. Kalau dalam suasana demikian, maka Allah berikan jawaban di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Ini pamungkasnya. Ya, Quran surah kedua ayat 216. Posisi sebelah kiri paling atas. Sudah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jika Anda punya persoalan serius dalam kehidupan, ya, saya ulang. Kata Allah, diwajibkan bagi kalian itu berperang, memerangi diri. Ya. Ayat itu sedang berbicara tentang konteks jihad fisik, ya, konteks peperangan. Ya. Tapi ulama tafsir memahaminya dengan lebih luas. Ya. Perang yang paling sulit itu bukan memerangi musuh yang nampak, ya, tapi memerangi keadaan diri kita yang tidak stabil. Ya. Perang melawan iri hati, perang melawan malas, perang melawan dengki, ya, perang melawan hal-hal buruk dalam diri. Nah kata Quran, lihat kalimatnya. Kalau ibu bapak punya perasaan-perasaan yang tidak baik saat berdoa kok belum dikabulkan juga, kata Quran perangi itu. Ya. Wa huwa kurhul lakum, walaupun saat memerangi perasaan itu barangkali tidak menyenangkan itu, gak enak. Ya. Lihat logikanya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang tidak disukai itu ada hal-hal yang terbaik yang Allah siapkan untuk Anda. Kita harap-harap ingin dikabulkan segera, kata Allah jangan. Ada pahala yang saya mau berikan karena kamu seringnya berdoa, seringnya salat, seringnya baca Quran. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Tapi di balik yang kamu harap-harap cepat itu barangkali ada keburukan yang nanti bisa didapatkan. Apa logikanya? Ujungnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak tahu. Ya. Barangkali ibu minta cepat sekarang bagus, tapi di masa depan ada masalah. Ya. Ya Allah, mohon luluskan anak saya ya Allah ke ITB ya Allah. Ternyata tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, ya. Baru diberikan lulus tahun ketiga. Atau bahkan mungkin dialihkan harap-harap ke ITB, tiba-tiba masuk ke YIN. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Kami dulu 2003, ibu, saya punya keinginan kuat ke Madinah dulu, ke Madinah. Bahkan dulu berkasnya dipersiapkan, kemudian diberikan rekomendasi, dan kalau dalam hukum diberikan tanda tangan yang rasanya di Timur Tengah itu sulit untuk menolak, ya, karena ada tokoh-tokoh tertentu di Indonesia yang kalau sudah memberikan rekomendasi itu cepat diterimanya. Ingin berangkat ke Madinah, ibu tahu apa yang terjadi? Qadarullah seketika terjadi bom Bali. Ya. Saat terjadi itu semua jatah-jatah beasiswa ke Timur Tengah itu ditutup peluangnya. Jangankan lewat beasiswa, masuk ke sana saja itu diperketat, tertutup. Anda tahu apa yang terjadi? Ingin ke Madinah, ke Saudi, tapi berangkatnya ke Libya, ke Tripoli. Saya baru mengerti setelah terjadi, setelah selesai masa studi itu. Ternyata lewat Libya itulah kita bisa singgah, bukan cuma sekedar ke Madinah. Ya. Kita bisa singgah ke Mesir, kita bisa singgah ke Tunisia, kita bisa singgah ke UAE, kita bisa singgah ke berbagai tempat, dan kita bisa ketahui itu. Kalaulah dulu Allah sampaikan saya, dikabulkan misalnya ke Madinah saja, belum tentu bisa masuk ke negara lain. Ya. Tapi ternyata Allah menginginkan lebih. Karena itu, jika Anda sedang berharap sesuatu, sabar terima itu, barangkali ada yang lebih baik yang sedang Allah persiapkan di balik itu semua. Dan tolong jangan tergesa-gesa, kata Nabi, orang yang berdoa tergesa-gesa itu doanya tidak akan pernah dikabulkan. Ya. Kata sahabat, kita tutup, wa manil ajalah ya Rasulullah. Siapa yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang saat berdoa langsung menyimpulkan doanya tidak terkabulkan, maka sepanjang dia berdoa tidak akan pernah dikabulkan lagi. Ya. Di apapun yang sudah disampaikan,
Tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Dan tolong jangan mengerjakan sesuatu yang bukan urusan kita. Ya, jangan dipikirkan itu. Cukup ibu berdoa saja. Nanti giliran Allah yang mengabulkannya. Kami kira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Yang belum terjawab ini saya pegang. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kami akan bisa bacakan ini.